Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari tim KKN UGM ingin sedikit berbagi mengenai bagaimana cara memanfaatkan sampah anorganik yang ada di sekitar kita. Nah, berikut adalah grafik mengenai penanganan sampah yang ada di Indonesia. Bahkan lebih dari setengahnya atau sebesar 53% sampah rumah tangga ditangani dengan cara dibakar. Sampah yang dibakar akan menghasilkan bahan kimia yang akan memuai ke udara sehingga memicu polusi. Karbon monoksida dan formaldehida atau yang sering kita dengar dengan nama formalin adalah dua zat utama hasil dari proses pembakaran yang paling banyak memicu penyakit pernapasan. Penanganan sampah anorganik yang sebenarnya dapat kita lakukan misalnya, cara atau langkah pertama adalah cara yang paling penting, yaitu mengurangi jumlah pemakaian sehingga produksi sampah anorganik ini dapat ditekan. Kemudian yang kedua adalah melakukan pemilahan. Mengapa pemilahan sampah itu penting? Karena sampah organik dan anorganik yang tidak dipisahkan akan menyebabkan bau menyengat dan juga mengandung zat berbahaya. Kemudian cara yang ketiga adalah menjualnya ke pengepul atau ke bank sampah. Di sana sampah-sampah anorganik ini akan dikelola lebih lanjut dan dengan cara yang baik, bukan hanya dengan cara dibakar seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah dengan mendaur ulang sendiri dengan cara mengolahnya menjadi berbagai barang yang lebih berguna. Nah, cara ini lebih dianjurkan karena dapat menghasilkan barang-barang yang berguna untuk diri kita sendiri dan juga berdampak baik pada lingkungan. Produksi sampah plastik di Indonesia mencapai angka yang sangat besar. Komposisinya adalah 17% dari total semua sampah yang ada. Untuk mengubah sampah plastik dan juga sampah sejenis seperti kaleng misalnya menjadi barang yang lebih berguna, misalnya adalah dengan mendaur ulang botol dan juga kaleng bekas tersebut dijadikan seperti pot tanaman, tempat pensil, atau kreasi lainnya seperti yang ada di gambar. Nah, hasil kreasi ini kemudian dapat difungsikan atau bisa hanya untuk pajangan di rumah. Kita juga bisa untuk berkreasi sendiri mengenai barang apa yang akan dibuat atau dari segi desain yang kita sukai. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah sampah pakaian atau baju-baju bekas. Setiap tahunnya kita membeli sejumlah pasang baju baru, bukan hanya satu pasang. Apalagi di masa-masa perayaan hari raya seperti Idul Fitri, Natal, dan sebagainya. Kemudian baju-baju yang sudah lama atau sudah tidak muat dibiarkan atau bahkan dibuang, dibakar begitu saja. Padahal sampah pakaian yang tidak ditangani dengan baik akan berdampak buruk bagi lingkungan yang juga akan berdampak pada kita sendiri. Menurut Sukirma, Kepala Lab Kimia Analisis STTT, tanah yang tercemar akibat sampah pakaian bekas di pemukiman warga dan ditanami tumbuhan yang bisa dikonsumsi dan kemudian masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan kanker. Pewarna sintesis yang bersifat karsinogenlah yang menimbulkan ada kemungkinan pakaian bekas dapat menyebabkan kanker. Oleh karena itu, sampah pakaian harus ditangani dengan benar, salah satunya dengan mendonasikan pakaian-pakaian bekas pada yang lebih membutuhkan, tentunya pakaian yang masih layak untuk digunakan. Opsi lain adalah dengan mempermaknya. Seperti yang ada di gambar, permak pakaian dari kemeja kemudian dijadikan celemek atau jadi baju untuk anak-anak kecil. Selain itu juga dari jeans dijadikan sebagai tas yang bahkan desainnya itu tidak kalah bagus dari tas-tas lainnya. Cara-cara ini juga harus diimbangi dengan mengurangi pembelian pakaian jika memang tidak diperlukan. Selain memanfaatkan sampah anorganik untuk dipakai sendiri, ternyata ada peluang bisnis dari pengolahan sampah jenis ini. Misalnya, dari tas, celemek, atau pot yang sudah dibuat, maupun kreasi dan kerajinan lainnya dapat diperjualbelikan.
Untuk saat ini, yang sudah banyak dilakukan adalah bisnis daur ulang sampah plastik, khususnya untuk jenis PET. Jenis plastik PET ditemukan pada kemasan makanan dan minuman dengan tanda segitiga dan angka 1 seperti yang ada di gambar. Arti dari tanda 1 adalah bahwa kemasan tersebut hanya dapat digunakan satu kali saja. Sampah plastik jenis ini dapat didaur ulang kembali menjadi bahan baku sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Bisnis yang sukses dalam hal pengelolaan sampah anorganik bukan hanya pengelolaan atau pendaur ulangan sampah menjadi bahan dasar untuk pembuatan produk yang sama. Sampah plastik juga memiliki peluang bisnis untuk dijadikan produk kerajinan atau semacamnya. Misalnya adalah bisnis tas milik Desi Esterina yang berasal dari Semarang. Dia membuat berbagai tas berkualitas tinggi seperti tas ransel, tas lempang, dompet, dan juga kreasi lainnya yang terbuat dari sampah kantong kresek. Tasnya ini merupakan hasil rajutan dari kantong plastik kresek. Bisnisnya bahkan sudah sampai diekspor ke luar negeri dengan harga dari 100.000 hingga 2,4 juta dengan jumlah penjualan 300 hingga 500 buah dalam sebulannya. Sekian mungkin video mengenai bagaimana memanfaatkan sampah anorganik menjadi barang-barang yang lebih berguna dan lebih jauh lagi mengenai peluang bisnis dari pengelolaannya. Semoga bermanfaat dan bisa berdampak baik bagi lingkungan maupun untuk diri kita sendiri.